Bagaimana membantu orang tua yang terlilit hutang? Saya rasa ini adalah masalah yang mulai banyak dihadapi oleh anak muda zaman sekarang. Apalagi juga dengan semakin populernya istilah seperti sandwich generation. Ini menjadi isu serius yang sayangnya jarang sekali dibahas oleh para YouTuber lain. Selain karena isu ini sangat sensitif, juga karena tidak ada solusi yang sederhana untuk menyelesaikan masalah hutang. Seandainya bisa, tentu saya sendiri juga akan menjual seminar dengan judul Bagaimana Melunasi Hutang dalam 7 Hari dengan Mudahnya dan menjual seminar tersebut dengan harga 5 juta. Tapi itu hanya seandainya saja, karena sayangnya menyelesaikan hutang tidaklah sesimpel itu. Tidak ada cara yang mudah dalam menyelesaikan hutang. Apalagi menyelesaikan hutang milik orang tua kalian. Karena banyak sekali faktor yang perlu dipertimbangkan juga, seperti misalnya, seberapa dekat hubungan kalian, anak-anaknya dengan orang tua. Juga, apakah selama ini mereka telah menjadi orang tua yang baik dan bertanggung jawab dalam membesarkan anak-anaknya. Selain itu, ada juga faktor seperti kenapa orang tua bisa sampai memiliki hutang. Karena insiden yang tidak direncanakan, seperti misalnya sakit, atau mungkin kecelakaan, atau mungkin tiba-tiba kena PHK, atau mungkin orang tua berhutang karena memiliki perilaku yang kurang bertanggung jawab, seperti misalnya suka foya-foya, atau suka mabuk-mabukan, judi, tidak mau menabung, atau malas bekerja. Jadi kan ada setiap situasi memiliki pertimbangan yang berbeda bagi kalian sebagai anak. Selain itu juga ada pun, tapi pada akhirnya apapun situasinya, pertanyaan akhirnya tetap, apakah kita sebagai anak wajib membantu orang tua melunasi hutangnya? Dan bagaimana, kalau iya, bagaimana membantu mereka melunasi hutangnya? Sebagai orang yang Asia, budaya kekeluargaan itu masih sangat kental, beda dengan di negara barat. Jadi umumnya, norma di Indonesia mungkin akan lebih mengharapkan kalau anak setidaknya ikut berkontribusi membantu hutang orang tua. Selain itu, kalau dari sisi agama, saya mungkin tidak bisa membahas secara spesifik. Namun saya rasa seluruh agama apapun juga di Indonesia pastinya mengajarkan untuk berbakti kepada orang tua. Saya yakin itu. Jadi sekali lagi saya asumsikan ini kasus umum ya, dalam artian kalian yang menonton video ini dan sedang memiliki masalah, orang tua kalian sedang memiliki masalah hutang, orang tua kalian saya asumsikan adalah orang tua yang normal, yaitu dalam tanda petik tidaklah orang tua ekstrim, yaitu orang tua yang menindas, menyiksa, atau tindakan-tindakan lain yang tidak mencerminkan sebagai orang tua yang bertanggung jawab dalam membesarkan anaknya. Kalau orang tua kalian termasuk kategori yang aneh-aneh seperti ini, well, I'm sorry for you. Saya bisa memahami keputusan apapun yang kalian buat. Saya tidak menjudge karena orang tua seperti itu ya mau gimana lagi. Tapi balik lagi ke kasus orang tua yang normal. Maka umumnya kalian diharapkan untuk ikut membantu kondisi finansial orang tua. Nah selanjutnya, bagaimana yang harus dilakukan kalian sebagai anak? Kalau seandainya kondisi keuangan kita sendiri sebagai anak sudah mapan, ya tentu nggak perlu bingung. Yang menjadi masalah bagi kita para anak muda, sandwich generation yang sendirinya kita baru mulai lulus, baru mulai bekerja, anggap aja baru mulai berjalan atau berlari. Lah kok tiba-tiba sudah harus terbebani dengan hutang orang tua? Bagaimana kita bisa mencapai goals kita sendiri kalau kita sudah harus terbebani awal-awal? Bisa-bisa kita jalan di tempat terus. Well, ini perlu diakui memang bukan masalah yang mudah. Namun bagaimanapun adalah sesuatu yang perlu kita hadapi. So langsung aja saya akan bahas strateginya untuk membantu melunasi hutang orang tua dalam video ini. Ada 4 tahap. Tahap pertama yaitu audit. Ini bisa jadi tahap paling susah karena kamu harus membuat orang tua bersedia membuka kondisi keuangan yang sesungguhnya. Karena 1 atau 2 hal, kadang-kadang orang tua tuh mungkin tidak mau susah membuka informasinya, mungkin karena malu kepada anaknya, atau mungkin tidak mau memberatkan anaknya sungkan. Terkadang orang tua akan menutup-nutupi kenyataannya. Jadi disinilah pintar-pintarnya kamu sebagai anak kan mengerti sifat orang tua ya, membantu bagaimana caranya membuat orang tua membuka diri. Kalau orang tuamu tipe yang open ya gak usah bingung, biasanya mereka akan cerita dengan sendirinya. Dalam langkah pertama, hal yang ingin kita raih di sini adalah kita ingin mengetahui bagaimana kondisi keuangan orang tua yang sesungguhnya, yaitu dengan membuatkan laporan keuangan yang sederhana saja, nggak perlu ribet-ribet. Cukup 4 hal yang kamu butuhkan di sini, yaitu total nilai aset orang tua, total nilai hutang orang tua, penghasilan orang tua setiap bulannya berapa, dan pengeluaran biaya hidup orang tua setiap bulannya berapa. Yang pertama, kita bahas untuk hutang. Jadi yang perlu kamu ketahui adalah apa alasannya orang tua sampai memiliki hutang. Apakah ini sesuatu yang sifatnya one time atau hanya 1 kali saja? Misalnya karena berhutang karena membantu saudara, atau misalnya rumah tiba-tiba roboh atau sakit, atau hutangnya karena sesuatu yang berpotensi terjadi berulang kali. Misalnya karena
memiliki uang pensiunan tidak cukup lagi untuk hidup sehari-hari, atau mungkin untuk menyekolahkan adikmu, anak-anaknya lainnya, membantu orang saudara lainnya. Jadi kalian catat nilai hutangnya saat ini ada berapa dan potensi apakah bakal ada hutang lain tambahan di masa depan kalau misalnya dibiarkan saja. Kemudian cari tahu juga bunga dari tiap hutang serta syarat dan ketentuan lain yang kiranya penting. Misalnya kalau dilunasi lebih awal apakah ada penalti. Hutang yang dimaksud di sini meliputi semua dalam bentuk pinjaman. Bukan cuma utang bank, tapi paylater, arisan, pegadaian, koperasi, dan lain-lain. Kemudian lihat aset apa saja yang dimiliki orang tua. Aset yang penting di sini adalah seperti tanah, rumah, aset keuangan, emas, mobil, sepeda motor, juga perhiasan, segala sesuatu yang dapat dijual bila memang harus diperlukan. Tapi yang nilainya signifikan ya. Jadi kalian nggak perlu lah masukin aset seperti rice cooker, atau buku, kipas angin, rak buku, dan lain-lain. Kalau saya pribadi ya, batasnya adalah yang nilainya di atas 1 juta. Untuk nilainya dicatat pakai nilai pasar saat ini. Jadi bukan pas beli ya. Jadi misalnya kalau mobil Avanza tahun 2015, kalau lihat di OLX mungkin harganya sekitar 150 jutaan lah. Jadi ya nilai pasarnya saat ini, kalau dijual berapa. Selanjutnya, lihat bagaimana kemampuan orang tua dalam memperoleh penghasilan atau pemasukan. Apakah mereka masih bekerja atau mereka sudah pensiun? Kalau misalnya mereka sudah pensiun ya, apakah memperoleh uang pensiunan tiap bulannya atau tidak? Kemudian apakah mereka memiliki passive income? Mungkin ada orang tua yang memiliki usaha kos-kosan atau usaha kecil-kecilan lain di rumah, itu masukkan kalau sebagai penghasilan. Kemudian coba kalian catat berapa penghasilan bersih rata-rata setiap bulannya. Kalau memang sama sekali tidak ada penghasilan, ya kosongi saja untuk kolom penghasilannya. Terakhir, catat pengeluaran sehari-hari selama sebulan. Termasuk biaya bila ada pengobatan yang harus dijalani oleh orang tua, dan juga biaya dari hutang tersebut, yaitu bunganya itu ya. Itu perlu juga kalian catat. Jadi di tahap ini seharusnya kamu sudah memiliki gambaran secara umum bagaimana kondisi keuangan orang tua. Selanjutnya kita masuk ke tahap kedua, yaitu bicarakan dengan keluarga. Membantu orang tua melunasi hutangnya adalah sebuah komitmen yang sangat besar. Jadi sudah sepantasnya masalah ini dibahas oleh seluruh saudara-saudara, termasuk pasangannya masing-masing. Jadi bukan cuma anak-anaknya, tapi juga pasangan dari masing-masing anak-anaknya itu ya. Karena tentunya mereka juga memiliki kehidupannya masing-masing yang juga harus dipenuhi. Setiap orang kan memiliki beban hidupnya sendiri ya. Jadi makanya itu penting untuk menentukan komitmen dari masing-masing anak. Selain itu, untuk mencegah konflik antar saudara, dari awal ditentukan tanggung jawab masing-masing saudara, batasan-batasannya. Bila memang memungkinkan, idealnya biasanya akan ditanggung secara adil, secara renteng untuk masing-masing anak. Namun tidak menutup kemungkinan, kadang ada anak yang kondisi finansialnya lebih baik, ada yang lebih buruk. Jadi mungkin yang lebih mapan dibanding saudara lainnya bisa memberikan kontribusi yang lebih besar dibandingkan dengan saudara lainnya yang mungkin kondisi finansialnya kurang mapan gitu ya. Jadi sesuai kesepakatan, yang menjadi permasalahan adalah kalau ada saudara yang sama sekali tidak bersedia untuk kontribusi, untuk berbagai alasannya apapun itulah. Masalah seperti ini seringkali menjadi benih-benih pertikaian antar saudara, karena menganggap ada satu saudara yang tidak bertanggung jawab sama sekali. Oleh karena itu, saya lebih suka dari awal agar ditentukan batasan dan konsekuensinya dari setiap pilihan, termasuk dari saudara yang tidak mau berkontribusi ini ya. Cara paling gampang adalah kita anggap saja berhubungan dengan warisan. Saya tahu membahas warisan itu adalah, apalagi ketika orang tua masih hidup, bukanlah sesuatu yang lumrah. Tapi kita perlu realistis saja. Kita tidak bisa hidup tanpa uang ya. Dan setiap saudara, meskipun memiliki beban dan kehidupannya sendiri-sendiri, kita tidak bisa bicara tentang moral atau norma sosial saja. Karena ujung-ujungnya yang paling menentukan dalam hidup kita ya, kalau boleh jujur ya, uang. Jadi coba dibicarakan antar saudara bagaimana menanggung beban hutang dan hidup orang tua, kontribusinya juga, dan konsekuensinya terhadap kelak nanti pembagian warisan. Misalnya kalau kalian ada saudara yang tidak mau membayar, tidak mau ikut kontribusi, ya nanti warisannya dapatnya lebih sedikit atau tidak sama sekali. Membawa pembagian warisan ke dalam topik ini juga merupakan sesuatu insentif untuk mendorong saudara lainnya yang sebelumnya pasif atau tidak mau ikut berkontribusi agar ikut terkontribusi. Sebenarnya kalau kalian merasa mampu, tidak ada salahnya untuk menanggung lebih banyak beban hutang orang tua. Karena terlepas dari aspek finansial, saya yakin apapun agama dan kepercayaan Anda, pasti ada balasan yang setimpal dari Yang Maha Kuasa atas jasa bakti kalian terhadap orang tua. Namun karena ini channel bukan tentang channel religi atau moral, saya nggak akan bahas terlalu banyak deh. Jadi fokus tetap ke finansialnya saja. Nah, selanjutnya ada 2 pertanyaan penting. Bagaimana kalau orang tua tidak memiliki
aset yang dapat diwariskan. Ya kalau begitu ya nggak usah perhitungan, tetap saja kalian sebagai anak-anaknya bisa dibagi rata lah, agar antar saudara dibagi rata, agar di kemudian hari tidak ada pertikaian, tidak ada konflik antar saudara. Kan itu penting ya. Saudara kan kalau bisa ya tetap damai-damai aja. Kemudian bagaimana kalau Anda adalah satu-satunya anak? Ya kalau begitu maka tanggung jawab sepenuhnya ada di tangan Anda. Maka dari itu di langkah ketiga saya akan membahas optimalisasi penyelesaian hutang. Ini tahap ketiganya yang juga salah satu yang penting. Jadi di sini ada 5 langkah penting dan 1 yang opsional yang perlu kalian lakukan dalam tahap ini. Langkah pertama, yaitu hubungi seluruh kreditor atau pihak yang memberikan hutang kepada orang tua. Coba ajukan keringanan. Ini adalah waktu bagimu untuk membuang egomu jauh-jauh. Tidak perlu ragu untuk meminta keringanan bila memang kondisi keuangan sangat-sangat terbatas. Atau coba ajukan penundaan pembayaran. Mayoritas kreditor sangat membenci yang namanya kredit macet. Bagi mereka lebih penting pinjaman dapat terlunasi, meski mungkin mereka harus memberikan write-off atau pengurangan, daripada utang itu tercatat sebagai kredit macet. Jadi ini adalah kesempatanmu untuk bernegosiasi dengan kreditor. Gunakan bahasa yang sopan, jangan emosi atau marah ketika berhadapan dengan pihak kreditor. Karena bagaimanapun kamu yang membutuhkan kebaikan hati mereka. Karena bagaimanapun sebagai kreditor, posisi mereka di hadapan hukum juga pasti lebih kuat. Jadi kalian harus lebih mawas diri lah. Langkah kedua, setelah selesai bernegosiasi dan harapannya memperoleh kondisi hutang yang lebih baik, selanjutnya adalah menentukan hutang mana yang fokus akan dibayar terlebih dahulu. Idealnya fokus pada hutang dengan bunga yang paling tinggi. Jadi karena bunga paling tinggi ya lunasi dulu daripada bunganya semakin membengkak. Tapi mungkin kalian tetap harus melakukan pembayaran minimum setiap bulannya ke seluruh kreditor. Tiap kreditor tetap minimal adalah cicilan tiap bulannya. Jadi ya setelah ada cicilan sisanya ya difokuskan ke hutang yang bunganya paling tinggi. Dari sini kalian sudah memiliki estimasi berapa pengeluaran bulanan yang harus diperlukan untuk membayar hutang setiap bulannya. Selanjutnya, langkah ketiga, kita kembali lagi ke bagian pengeluaran bulanan orang tua yang telah dibuat di tahap 1 tadi ya. Apakah ada pengeluaran lain yang dapat dipangkas? Atau cara lainnya ya, tentukan budget atau anggaran yang dapat digunakan oleh orang tua setiap bulannya. Biarkan mereka sendiri yang menentukan bagaimana alokasi pengeluaran. Yang penting jangan sampai melebihi budget. Namun juga jangan sampai kualitas atau standar hidup mereka mengalami penurunan yang berlebihan. Misalnya kalau setiap bulan dulu keluar 3 juta, sekarang dibatasi 2 juta. Tapi ya bagaimana orang tua ini bisa agar pengeluaran bulanan tidak melebihi 2 juta per bulan gitu ya. Di langkah keempat adalah memperbarui laporan keuangan yang dibuat pada tahap 1 dengan memasukkan nilai hutang yang baru setelah melalui proses negosiasi. Jadi mungkin bisa nilai hutangnya semakin diperkecil dan juga pengeluaran bulanan setelah memasukkan pengeluaran yang telah disesuaikan dengan anggaran yang baru yang lebih kecil gitu ya. Termasuk bila ada beberapa aset yang sudah dijual untuk melunasi hutang. Jadi asetnya dikurangi, hutangnya dikurangi. Juga misalnya anggaran pengeluaran yang sudah tadi yang baru dimasukkan dalam biaya hidupnya tadi. Kemudian juga cicilannya itu ya. Dari sini bila tidak ada defisit, maka masalah sebenarnya sudah selesai. Selama orang tua tetap dapat mematuhi anggaran setiap bulannya, ya hutang akan dapat dibayar lunas dengan sendirinya. Namun umumnya, dalam hampir 90% kasus ya, masih terdapat defisit. Segala bentuk perampingan anggaran serta pengurangan hutang masih belum cukup untuk membayar hutang orang tua. Jadi umumnya orang tua masih membutuhkan bantuan dari anaknya atau dari pihak luar. Inilah kenapa di tahap kedua perlu ditetapkan dari awal komitmen masing-masing saudara dalam membantu orang tuanya. Jadi di langkah kelima adalah melihat berapa defisit atau kekurangannya dan kemudian dibagi sesuai dengan kesepakatan yang dibuat pada tahap kedua. Seandainya jumlah defisitnya misalnya kurang 2 juta, kemudian dibagi ada 2 anak, dibagi 1 juta, ya udah itu. Tapi kalau meski sudah dibagi, tetap memberatkan untuk anak-anaknya, maka langkah selanjutnya adalah mencari aset apa lagi yang dapat dijual. Intinya adalah baik anak atau orang tua harus mau nggak mau ya harus kompromi demi melunasi hutang. Mungkin dengan menjual tempat tinggal, agar kemudian orang tua bisa tinggal bersama dengan anaknya. Atau coba lihat kembali biaya apa lagi yang dapat dipangkas. Jadi coba kalian lihat, usahakan agar bisa memenuhi dengan beban yang sesuai dengan kantong kalian. Harapannya dalam tahap ini sudah ada rencana yang jelas
berapa jumlah kontribusi masing-masing anak, berapa anggaran pengeluaran tiap bulan, dan kapan hutang secara realistis dapat dilunasi. Namun bila setelah diutak-atik semuanya, angka masih tidak memungkinkan, sementara sudah tidak ada lagi aset yang dapat dijual. Bagaimana? Nah, saya tidak menyarankan bagi anak untuk berhutang demi melunasi hutang orang tuanya, karena ini nantinya akan menciptakan permasalahan baru, dan takutnya justru dapat merusak hubungan anak tersebut dengan pasangannya. Karena pasangannya merasa, loh ini kan bukan urusan keluarga kita, tapi kok sampai ngambil utang menyebabkan masalah baru buat keluarga ya. Jadi janganlah sampai begitu ya. Langkah ke-6 ini sifatnya opsional, yaitu minta bantuan. Sebenarnya saya bagaimanapun kurang suka dengan langkah ini, tapi kalau terpaksa ya gimana lagi. Selain di satu sisi, selain karena ego, juga sejatinya masalahnya membawa masalah keluarga. Kalau bisa jangan sampai merepotkan orang lain yang tidak ada hubungannya dengan keluarga kita. Namun ya kalau sudah tidak ada pilihan lain, ya gimana lagi, mau nggak mau ya diambil lah. Kalau memang terpaksa, kalian bisa coba pertimbangkan buat kampanye crowdfunding lewat aplikasi seperti Kitabisa atau Benih Baik. Please, saya minta kalian semua yang menggunakan platform ini, tolong gunakan hati nurani kalian. Dan jangan meminta bantuan lebih dari yang kalian butuhkan. Apalagi sampai berusaha mencari untung dari platform seperti ini. Parah banget kalau sampai ketahuan ya. Jadi buat campaign hanya untuk jumlah yang kalian benar-benar tidak bisa menanggung. Bukan untuk seluruh hutang orang tua ya. Ingat, bukan untuk seluruh hutang orang tua. Masa utang orang tua ditanggung oleh orang lain semuanya? Dan kalian sendiri sebagai anak gak menanggung sepersen pun, itu parah banget. Jadi cuma yang kira-kira defisitnya yang sudah tidak bisa ditangani oleh kalian dalam sekeluarga lah. So, sampai titik ini, seharusnya kalian sudah memiliki rencana yang realistis untuk membantu melunasi hutang orang tua. Tahap keempat atau terakhir yaitu pengawasan atau monitoring. Pastikan kalau rencana yang telah dibuat sebelumnya berjalan dengan baik, tidak ada pengeluaran yang melebihi anggaran, tidak ada tambahan hutang lagi. Terkadang bagi orang yang sudah tua, susah untuk memiliki tingkat disiplin yang tinggi, apalagi untuk sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan selama berpuluh-puluh tahun. Disinilah gunanya kalian sebagai anak untuk mengawasi dan mengingatkan orang tua agar mereka tetap stick to the plan, tetap sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Jangan sampai pengorbanan yang telah dilakukan oleh anak-anaknya menjadi percuma ya. Jadi, inilah 4 tahapan yang bisa saya rumuskan untuk membantu kalian yang memiliki masalah orang tua yang memiliki masalah hutang. Saya paham kalau video ini mungkin terlalu sederhana, dan bagi kalian yang menghadapi masalah, mungkin ada berbagai kondisi lain yang tidak sempat saya bahas dalam video ini. Jika kalian tidak keberatan, mungkin kalian bisa komen dalam video ini dan saya pasti akan coba bantu menjawab lah dalam komen kalian ya. Misalnya ada masalah lain yang mungkin perlu kalian tanyakan ya. Kan kalian bisa pakai akun anonim mungkin kalau nggak nyaman pakai akun utama kalian ya. Saya tahu ini adalah perjuangan yang tidak mudah bagi kalian semua, anak-anak yang masih memiliki bakti terhadap orang tuanya. Tapi bagaimanapun saya acungi jempol atas niat kalian. Setidaknya ketika kalian menonton video ini, kalian sudah memiliki niat untuk membantu orang tua. Tinggal prosesnya bagaimana, karena bagaimanapun ini membutuhkan waktu dan proses yang tidak mudah. Kalian harus menunda kesenangan kalian, misalnya kalian jadi nggak bisa liburan, nggak bisa beli tas branded baru, dan berbagai pengeluaran lain, karena kalian harus membantu melunasi utang orang tua. Namun percayalah, kalau apapun yang setelah kalian lakukan ini, akan membuat kalian sebagai pahlawan. Jadi saya acungi jempol. Oh ya, seperti biasa, kalau kalian merasa video ini berguna, jangan lupa like dan subscribe ya. Sangat bermanfaat buat saya sebagai content creator ketika melihat ada notifikasi ada subscriber baru, memberi saya semangat. Dan buat kalian yang punya masalah keuangan lain yang ingin dibahas, silakan komen. Akan saya pertimbangkan untuk buat video agar dibahas, terutama topik-topik yang jarang dibahas oleh YouTuber lain. Oke, terima kasih.